Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang saya beri judul penyerahan total. Beberapa hari yang lalu kita anak-anak Tuhan mendengar hal-hal yang viral gitu di internet. Nah, beberapa hari yang lalu itu ada satu film yang baru saja dirilis di bioskop yang berjudul His Only Son. Nah, film ini adalah penggambaran untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, firman Tuhannya itu terdapat pada Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai ayat 10. Ya, sebenarnya tidak hanya pasal dan ayat ini saja yang ditayangkan di film ini, tetapi ini adalah rema yang saya dapat ketika saya mendengar tentang kisah dari film ini. Nah, mari saya bacakan demikian Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 10. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu disahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya membawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, Ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Nah, puji Tuhan. Walaupun kisahnya tidak berhenti di situ saja, tetapi inti dari renungan firman Tuhan ini ada di sini. Abraham mengambil anaknya yang satu-satunya. Ya, Ishak adalah anak satu-satunya. Mengapa demikian? Karena Ismail dan ibunya sudah diusir dari rumah Abraham. Jadi otomatis yang benar-benar adalah anak Abraham adalah Ishak. Dan Ishak adalah anak yang dijanjikan Allah, bukan yang dilahirkan oleh kemauan daging. Nah, itulah kenapa Ishak disebut sebagai anak
Abraham yang satu-satunya. Nah, dari kisah ini kita dapat melihat betapa Abraham mengasihi Allah. Dia mau turut kepada perintah Allah. Dia mau berikan segala miliknya. Dia mau menyerahkan anaknya yang satu-satunya itu untuk menjadi korban bakaran. Pada saat itu Ishak sudah dewasa. Sebenarnya Ishak juga bisa melawan ayahnya. Sebenarnya Ishak bisa berontak. Ayahnya sudah tua, saudara. Jadi dia bisa saja melawan ayahnya. Ayahnya bisa saja dia pukul atau dia tendang. Tetapi tidak. Dia mau turut. Dia tahu bahwa itu adalah kemauannya Tuhan. Tidak mungkin Abraham mau melakukan itu kalau bukan Tuhan yang suruh. Nah, ini adalah penyerahan total yang Abraham lakukan, dan Ishak juga menyerahkan dirinya untuk dikorbankan. Dia tidak melawan, dia tidak memberontak, tapi ia menyerahkan dirinya untuk menjadi korban. Dan ini juga merupakan suatu nubuatan tentang perjanjian baru yang akan datang pada masa itu. Nah, pada masa itu perjanjian baru belum ya. Itu masih perjanjian lama. Nah, ini adalah gambaran untuk perjanjian baru, penggambaran untuk pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, ada ayat tadi yang menyebutkan bahwa Allah akan menyediakan korban, menyediakan anak domba untuk korban bakarannya. Nah, ini adalah menggambarkan tentang salib Kristus. Yesus yang adalah anak domba Allah yang akan menjadi korban untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, dan kita tahu bahwa Abraham adalah gambaran dari Allah Bapa yang memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban. Nah, dan Ishak juga sekalian menggambarkan Allah anak, yaitu Yesus yang rela dikorban untuk menyelamatkan dosa manusia. Nah, di sini kita belajar untuk menyerahkan segala apapun yang milik kita untuk kemuliaan Tuhan. Untuk Tuhan sajalah. Penyerahan total kita berikan. Nah, demikian firman Tuhan. Kita harus terus-menerus menyerahkan apa yang milik kita. Apapun itu, total harus menjadi kepunyaan Tuhan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.